Hai everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan koreksi warna pada kulit subjek di foto kita, atau dengan kata lain melakukan skin color correction melalui Photoshop. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa mendownloadnya. Silahkan cek link pada deskripsi di video ini. Nah, seperti yang kita perhatikan pada kulit subjek di foto ini, warnanya terlihat sangat kemerahan, dan kalau kita perhatikan juga warna daripada kulit subjek ini terlihat sangat kontras, dan kita akan coba memperbaikinya, dimana di sini kita menggunakan referensi, dimana warna daripada kulit subjek di foto referensinya terlihat sangat natural, dan kita akan coba perbaiki warna kulit subjek ini agar terlihat lebih sama dengan kulit subjek di foto ini. Oke, kita akan coba perbaiki warna kulit subjek di foto ini dengan hasil akhirnya nanti seperti ini. Ini kita hapus dulu seperti ini, dan kita akan melakukan skin color correction. Oke, dalam melakukan skin color correction ini kita hanya menggunakan 3 adjustment layer saja. Oke, yang pertama kita menggunakan adjustment layer selective color, dimana selective color ini kita gunakan untuk mengurangi kekontrasan daripada kulit subjek di foto kita ini. Yang kedua kita menggunakan hue saturation, dimana fungsi hue saturation ini untuk mengatur seberapa saturasi warna yang ada pada kulit subjek di foto kita. Oke, selanjutnya kita menggunakan adjustment layer curve, dimana fungsi curve ini untuk mengatur seluruh warna dan sekalian mengatur gelap terang daripada kulit subjek di foto ini. Oke, kita akan masuk pada tahap pertama, di mana kita akan menggunakan adjustment layer selective color. Klik ikon adjustment layer di bawah ini, lalu pilih selective color. Nah, di sini pada tab color red-nya ini kita hanya mengurangi nilai dari black-nya ini untuk mengurangi kekontrasan yang ada pada kulit subjek di foto ini. Oke, kita bisa lihat kalau kita menggeser slidersnya ini ke kanan, maka warna daripada kulit subjek ini terlihat sangat kontras. Oke, ini dia. Dan kalau kita menggeser sliders black ini ke kiri seperti ini, dan kita bisa lihat kekontrasannya mulai berkurang. Oke, kita akan geser sampai habis, di mana kekontrasan daripada kulit subjek ini sudah berkurang, dan kemudian kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu dengan menggunakan adjustment layer hue saturation. Klik on adjustment layer bawah ini, lalu pilih hue saturation. Nah, pada hue saturation ini kita akan mengatur seberapa saturasi warna yang ada pada kulit subjek di foto kita. Oke, yang pertama kita akan masuk pada tab red di sini, dimana red ini adalah warna yang dominan dari pada warna kulit di subjek foto kita. Oke, kita pilih red seperti ini, dan kemudian kita akan atur nilai saturasinya. Oke, kita kurangi sedikit nilai saturasinya, dimana di sini masih terlalu kemerahan. Kita kurangi sedikit nilai saturasinya seperti ini. Oke, kira-kira segini, dan kemudian kita akan naikkan sedikit lightness-nya agar terlihat lebih cerah gitu. Oke, seperti ini. Oke, segini cukup, dan kemudian kita akan atur hue-nya di sini. Oke, segini, dan kemudian kita akan masuk pada tab yellow. Oke, tab yellow ini juga merupakan warna yang dominan daripada warna kulit di subjek foto kita. Oke, kita akan atur sedikit saturasi daripada yellow ini. Oke, kita kurangi sedikit nilai saturasinya. Oke, sedikit saja, dan kemudian kita akan naikkan sedikit nilai hue-nya. Kita atur nilai hue-nya. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan naikkan sedikit nilai lightness-nya agar terlihat lebih cerah. Oke, seperti ini. Ini dia, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang ketiga, di mana kita akan memberikan adjustment layer curve. Pilih ikon adjustment layer di bawah ini, lalu pilih curve. Nah, pada curve ini kita akan masuk pada tab red-nya terlebih dahulu, di mana red ini adalah warna yang paling dominan daripada kulit subjek di foto kita. Oke. Nah, untuk menggunakan adjustment layer curve ini, kita akan berikan anchor point terlebih dahulu pada curve ini.
dimana kita akan berikan anchor point pada shadow-nya, pada bagian midtone-nya, dan bagian highlight-nya. Oke. Di sini kita akan kurangi sedikit pada bagian shadow-nya, oke, seperti ini. Dan kemudian pada bagian midtone-nya kita kurangi sedikit. Oke, seperti ini, dan bagian highlight-nya juga. Oke. Dan kemudian kita masuk pada tab green di sini. Oke. Pilih green dan kita akan buat anchor point pada highlight, midtone, dan shadow. Oke, kita akan naikkan sedikit midtone-nya seperti ini. Oke, ini dia. Namun jangan terlalu banyak. Oke. Seperti ini. Ada saat dimana mata kita itu sulit untuk membedakan apakah warna yang kita samakan ini telah sama atau belum. Nah, jika hal itu terjadi pada kalian, saya sarankan untuk istirahat sebentar, mengalihkan pandangan dari monitor kalian, dan kembali beberapa saat kemudian. Atau bisa juga melakukan tips seperti ini, kalian hanya cukup memandang warna yang terlihat netral. Contohnya warna abu-abu atau warna grey. Oke? Oke, selanjutnya kita masuk pada tab blue-nya. Oke. Kita berikan lagi anchor point pada masing-masing titik poinnya ini. Oke. Dan kita akan naikkan highlight-nya sedikit seperti ini. Oke, ini dia. Begitu juga pada midtone-nya. Dan begitu juga pada bagian shadow-nya ini. Kita akan naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan atur gelap terangnya. Oke, kita berikan titik poin lagi di sini. Oke, ini dia seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita akan naikkan sedikit highlight-nya. Lalu kita masuk pada tab hue saturation, adjustment layer hue saturation, dan kita akan kurangi sedikit nilai dari saturasi keseluruhan daripada hue saturation ini. Oke. Ini dia. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan grup ketiga adjustment layer ini. Pilih semuanya. Oke. Lalu tekan tombol Ctrl G untuk grup, dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, lalu selanjutnya kita akan berikan layer mask pada grup ini. Klik icon layer masking di bawah ini, dan kemudian kita akan munculkan sebagian warna sebelum kita mengubah daripada kulit subjek di foto ini, seperti warna lipstick, dan kita akan munculkan juga warna daripada mata subjek di foto ini. Oke, di sini kita menggunakan brush tool, dan kemudian kita menggunakan warna foreground berwarna hitam karena di sini warna putih warna layer maskingnya, dan kita akan brush pada area bibirnya sedikit untuk memunculkan warna daripada kulit subjek di foto ini. Oke. Dan kita menggunakan nilai flow yang kecil saja sekitar 5%. Lalu kita brush sedikit pada area bibirnya untuk memunculkan warna sebelum kita mengubah warna kulit dari subjek di foto ini. Oke. Ini dia. Sedikit saja. Jangan terlalu banyak, nanti hasilnya tidak terlihat natural. Oke, ini dia. Begitu juga pada bagian matanya. Oke, ini dia. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, dan kita bisa lihat sebelum dan sesudah kita memberi layer maskingnya. Oke, ini dia. Oke, kita kurangi sedikit density-nya. Density ini sama dengan opacity. Oke, agar terlihat lebih natural. Dan kita perkecil, kita akan lihat hasil akhirnya bagaimana. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, di sini saya akan masuk kembali pada tab yellow-nya pada bagian hue saturation ini. Oke, kita akan naikkan sedikit nilai saturasinya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum
dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Kita bisa lihat juga warna daripada rambut ini ikut berubah dan hasilnya tetap terlihat natural, terlihat sangat blending dengan warna kulit di subjek foto ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada foto yang kedua. Di sini klik menu window lalu pilih sampel 2. Oke, seperti yang kita lihat pada foto ini terlihat lebih kekuningan warna kulitnya, dan kita coba perbaiki dengan menggunakan foto referensi ini. Oke, ini hasil sesudahnya, nantinya kita bisa lihat terlihat sama, dan kita akan hapus dulu seperti ini, dan kemudian kita hapus. Kemudian kita akan berikan adjustment layer, selective color, lalu kita kurangi sedikit kekontrasan daripada warna kulit ini, terlihat lebih kontras dibanding ini. Oke, kita kurangi sedikit saja, sekitar segini, dan kemudian kita akan berikan adjustment layer hue saturation. Oke, nah di sini kita akan masuk pada tab red-nya terlebih dahulu, di mana warna yang lebih dominan daripada warna kulit subjeknya. Oke, kita kurangi sedikit nilai saturasinya seperti ini, dan kita atur hue-nya di sini. Oke, seperti ini. Ini dia. Dan kita masuk pada tab yellow-nya, kita kurangi sedikit nilai saturasinya. Oke, lalu selanjutnya kita akan berikan adjustment layer curve untuk mengatur keseluruhan warna dan gelap terang daripada foto ini. Oke, kita masuk pada tab red terlebih dahulu, dan kita akan berikan anchor point pada masing-masing highlight, midtone, dan shadow. Oke, di sini kita akan turunkan sedikit bagian shadownya seperti ini, bagian midtone-nya juga, dan bagian highlightnya. Oke, lalu kita masuk pada tab green. Di sini kita berikan anchor point pada masing-masing titik poinnya. Oke, ini dia. Seperti ini. Kita sesuaikan. Oke, lalu kita masuk pada tab blue, dan kita akan berikan sedikit blue di sini. Kita naikkan bagian shadownya sedikit, dan bagian midtone-nya itu juga pada bagian highlightnya sedikit. Oke, dan kemudian kita masuk pada tab RGB-nya. Oke, kita berikan titik poinnya, lalu kita akan turunkan sedikit bagian shadow-nya, begitu juga pada bagian highlight-nya. Oke, ini dia, dan begitu juga pada bagian midtone-nya. Oke, kita bisa lihat ini dia. Kita akan grup ketiga layer adjustment ini. Oke, tekan tombol Ctrl G, dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan berikan layer masking. Klik icon layer mask di bawah ini, dan kita menggunakan brush tool di sini. Lalu warna foreground berwarna hitam, dan kita akan brush pada area bibir subjek di foto ini untuk memunculkan warna lipstick daripada subjek di foto ini. Oke, kita perbesar sedikit. Oke, ini dia. Dan begitu juga pada bagian matanya. Pada bagian rambutnya juga kita akan munculkan sedikit warnanya. Oke, dengan nilai flow yang kecil saja, sekitar 5%. Oke, seperti ini. Jangan terlalu banyak, nanti hasilnya terlihat tidak natural. Kita akan memberikan sedikit saja agar hasilnya tetap terlihat realistis. Oke, seperti ini. Oke, ini kita matikan dulu visibility-nya, dan kita akan berikan sedikit warna daripada rambut di subjek foto ini. Oke, seperti ini. Ini dia. Dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, lalu kita akan lihat sebelum dan sesudah kita memberikan layer masking ini. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, untuk lebih natural lagi, kita akan kecilkan sedikit nilai opacity, nilai density-nya di sini. Oke, sekitar 67% cukup. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita perkecil seperti ini, dan kita bisa lihat ini sebelum
dan ini sesudah. Dimana hasil referensinya dari foto ini kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari tools editing cara melakukan skin color correction melalui Photoshop. Semoga tutorial yang bermanfaat, dan untuk video-video terbaru dari tools editing jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini, sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.